Baik, hari ini kita masuk pada seri kedua dari seminar awal tahun kita, ya. Bagaimana kita sekarang akan memikirkan seorang pemimpin yang berkualitas. Saudaraku yang kekasih, Alkitab sebetulnya bertaburan, banyak sekali prinsip-prinsip soal kepemimpinan, ya. Tetapi lucunya orang kurang menggali itu dan kemudian terlalu banyak belajar di luar itu. Sehingga karakteristik kepemimpinan Kristen menjadi sesuatu yang sepertinya terpinggirkan. Banyak kut-kut yang diedarkan tentang kepemimpinan, apa kata Buddha, apa kata Siddhartha Gautama, atau kata Dalai Lama. Tetapi ada sesuatu yang lebih tinggi dari Alkitab terabaikan. Ini memang menjadi sesuatu yang miris karena kita kurang mengelaborasi, menggali sepenuhnya hakikat kekayaan daripada Alkitab. Nah, saya pikir ini yang perlu untuk kita hati-hati di dalam kita menyikapi. Hakikat kepemimpinan. Seorang pemimpin, saudara-saudara, harus mampu, kemarin kita sudah bicara memimpin diri, for myself gitu ya. Alkitab itu mengatakan penguasaan diri. Dari sanalah orang bisa bergerak untuk bisa memimpin kelompok kecil, my group, itu family, apa, dan seterusnya, begitu ya. Dan kemudian mereka akan setia dalam perkara kecil dikatakan, mampu memimpin dirinya, akan mampu memimpin keluarganya. Mampu memimpin keluarga baik, akan lebih lagi Tuhan kasih kepercayaan lebih besar. Bagaimana penguasaan diri terhadap anggota dan massa yang ada di sekitarnya. Sehingga tidak ada hiruk pikuk jumlah membuat ia tidak berdaya dalam kepemimpinan. Karena Tuhan akan mengupgrade anak-anaknya berdasarkan kesetiaan. Tapi dalam dunia politik sesuatu bisa diangkat dengan sesuatu kekuatan, uang dan seterusnya, rubuhnya gampang luar biasa. Di dalam dunia politik kita bisa memanipulasi kepemimpinan. Misalnya pemilu, kita bisa membeli suara. Kalau kita punya uang cukup banyak. Maka suara yang kita dapatkan sebetulnya tidak pernah menunjukkan kualitas kehidupan. Itu nggak akan langgeng, saudara. Jadi saudara bisa nanti mencermati, mengamati. Karena itu jangan kagum kalau seseorang punya posisi tinggi. Ada banyak orang, masih muda sekali, umur 22. Sudah jadi presiden direktur perusahaan besar. Tapi memang tidak heran, karena itu perusahaan bapaknya. Tapi kalau you sekolah baik-baik, lalu 30 sudah jadi CEO misalnya ya. Wah, itu sudah luar biasa bukan di perusahaan besar. Ah, itu keringat itu beda. Banggalah dengan keringatmu, banggalah dengan jerih payahmu. Itu kehidupan. Ya, bukan sekedar dengan apa posisi yang kita punya. Nah, yang berikut saudara. 7P ini akan menjadi pemikiran kita. Ya, 7 karakteristik pemimpin berkualitas. Karakteristik itu adalah sesuatu yang khas pada diri seseorang yang tidak ada pada yang lainnya. Itu istilah sebetulnya yang disebut dengan karakteristik. Ya, maka karakter itu ya kalau mau menunjukkan seseorang yang luar biasa, baik dan seterusnya, itu karakter itu. Ya, kemarin memperhatikan debat itu saya agak linglung juga ketika mereka menerjemahkan integritas. Ya, integritas adalah apa yang kau katakan sama dengan apa yang kau lakukan. Kalau kau pernah berjanji dan bersumpah untuk setia tapi tidak, itu namanya kan sudah tidak berintegritas. Ya, jadi kita mesti memperhatikan betul-betul. Yang kedua, integritas adalah orang yang menjauhkan diri dari kejahatan. Kejahatan di sana, dia bukan melakukan, menjauhkan diri. Itu istilah dipakai dalam Ayub luar biasa sekali. Ya, sehingga Ayub tidak mau anaknya berdosa, selalu berdoa tiap malamnya. Ya, ia menjaga dirinya, menghitung terus tiap langkahnya. Maka sebetulnya setiap orang ketika memikirkan sesuatu, kalau dewasa kita ngelihat, dia pikirkan, kalau dia lakukan risikonya ini. Ya, maka kemarin sebetulnya ke waktu debat, kita kagum loh saudara-saudara ya. Karena Jakarta sudah jadi surga ya. Wah, penuh luar biasa. Penuh solusi. Kan hebat sekali itu. Ya. Jadi ini kadang-kadang yang kita bisa lihat bagaimana 1001 janji itu mudah diucapkan. Nah, jadi pemimpin itu harus menjadi seorang pelopor. Dia terbukti. Ya, yang kedua dia petarung, pemberani, pembelajar, pekerja, pemerhati dan pengasih. Nah, mari kita lihat satu-satu. Apa yang dimaksud dengan pelopor di dalam Alkitab? Di dalam Filipi pasal 1 ayat 60 Paulus menggambarkan bagaimana sebetulnya hanya orang-orang yang memiliki visi, misi dan visi lah yang bisa menjadi pelopor dalam kehidupan ini. Tanpa orang memiliki misi dan visi, ia tidak akan pernah berbuat apa-apa dalam hidupnya. Dan misi visi bukan datang dari pengalaman hidup, tapi bagaimana Tuhan menolong di dalam ia mengenal dirinya. Ya.
Itu sorry bukan Filipi 1 ayat 60, jangan dicari ya. Nggak bakal ketemu. Itu 0 itu mestinya ketikannya tutup kurung. Jadi pasal 1 ayat 6. Ya. Udah. Oke, ya. Maka di dalam bagian itu Paulus mengatakan apa? Jadilah seorang pelopor itu hanya untuk memulai dalam kesadaran penuh akan penyertaan Tuhan, yang telah lebih dulu memulai segala sesuatunya, ya, sampai kemudian akan selesai pada waktu yang Tuhan mau. Sehingga semua orang Kristen itu berbasis kepada kristologi di dalam pemimpinannya. Maka kalau Kristus sudah mengerjakan, aku juga. Siapa yang minta? Perhatikan kalimat saya. Siapa yang minta supaya Yesus turun dari surga menebus dosa? Tidak ada. Yaitu sebetulnya istilah proaktif, urgent, yang original. Stephen Covey pernah memakai istilah proaktif itu begini. Kalau kamu di dalam sebuah tempat, di tembok, kamu di penjara. Kamu coba manjat, nggak bisa. Jangan berhenti, kamu mesti proaktif. Gali lagi ke bawah, gitu ya. Sehingga bisa dari bawah kamu keluar. Saya tidak mau mengatakan itu salah. Tetapi Kristus berbeda. Bukan kondisi keterpojokan membuat kamu bertindak. Tapi ada sebuah dorongan panggilan untuk membuat kamu melakukan. Meloloskan diri dari tembok tadi adalah kebutuhan diri untuk saya lepas dari penjara. Tetapi panggilan Kristus justru bisa membuat kita masuk ke dalam penjara. Ya. Sehingga ketika Stephen Covey mengambil itu dari khotbah di bukit. Ya, kontennya itu terdegradasi sedikit. Tapi saya mengerti karena Stephen Covey lagi mau berbicara soal manajemen. Ya, suka atau tidak. Maka itulah saya bilang tadi, kekristenan mempunyai kekayaan yang jauh lebih besar. Tetapi memang kalau diajarkan orang nggak akan suka, saudara. Orang nggak akan suka. Ya, karena dalam dunia kita kan be yourself ya. Itu be yourself itu antara baik dan tidak baik luar biasa itu. Karena sebetulnya kita tidak dipanggil untuk menjadi diri kita sendiri. Menjadi seperti Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Jangan iri sama orang lain. Tapi kita tidak dipanggil menjadi seperti apa adanya kita ini. No. Dipanggil menjadi seperti Kristus. Sehingga harus dimulai dengan penyangkalan diri. Hebat ya. Jadi kadang-kadang Kristen itu melompat luar biasa. Nah, jadi pemimpin harus memiliki jiwa pelopor. Supaya dia dapat melahirkan sebuah pelayanan yang berwujud nyata. Jadi bukan tataran teori. Saya terlalu sering diundang untuk membuka satu yayasan, lalu mereka presentasi ini dan itu. Sebagai orang yang sudah berkecimpung dan memahami betul, saya bisa melihat dan akan mengatakan, nggak akan pernah jadi. Siapa yang memulai? Kalau kamu memulai sesuatu dengan memfotokopi, dengar kalimat saya, nggak akan pernah terrealisasi baik. Mulailah dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati. Bukan memfotokopi supaya orang bikin, saya juga bikin. Nggak akan pernah panjang itu. Karena panggilan hati di sana tidak akan pernah berwujud. Nah, panggilan hati ini menjadi penting. Disitulah orang bergerak dan melopor. Tapi kalau Tuhan sudah panggil kamu dan gerakkan, jangan takut. Kamu harus maju. Nah, disitulah dia mulai melopor, masuk, membuka jalan. Semuanya disadarinya bagaimana penyertaan Tuhan akan dirinya. Dan Tuhan mempercayakan apa yang harus dikerjakannya dan dia maju. Ya, saya ambil kisah Mother Teresa. Mother Teresa sudah duduk tenang menjadi seorang kepala sekolah elit gitu ya di Kalkuta. Tetapi tiap kali dia pergi traveling, jalan naik kereta api, dia lihat terlalu banyak orang miskin di Kalkuta dan mereka bilang haus, makan, minta uang. Tiap kali jalan dia perhatikan. Sampai asistennya bilang, "Aduh cepat nanti kita ketinggalan kereta." Sering dia ditarik-tarik supaya segera naik ke kereta. Dia gelisah. Lalu kemudian dia mengajukan surat kepada uskup supaya disampaikan kepada paus. Dia mohon diri untuk mundur dari sekolah itu dan mendirikan satu gerakan baru untuk memikirkan orang miskin di Kalkuta. Tahun pertama paus menolak. Tapi tahun kedua dia majukan lagi dan paus mengizinkan. Makalah Mother Teresa turun dan melepas sutra halusnya dan memakainya dengan sutra kasar yang paling rendah dari bahan sutra yang ada di India. Dan dia mulai mengajar anak-anak miskin. Pelopor. Dari mana kertas tulisnya? Wah, zaman dia bekerja itu namanya kertas mahal. Dari mana pennya? Pensil Mother Teresa adalah ranting kayu. Kertas Mother Teresa adalah tanah.
A, B, penghapus adalah kakinya. Saya tidak tahu sudah berapa kali nonton film itu, dan saya setiap kali nonton, saya pasti nangis. Ini Kristen. Ya, tidak sulit bagi saya berkhotbah mau 1.000, 10.000 orang. Saya sudah punya pengalaman khotbah di mana-mana yang puluhan ribu orang. Tetapi memberi hati itu beda setengah mati. Hadir di situ. Ya, dan akhirnya dari nol itu dia seringkali pingsan, dan kemudian perawat yang mengenal dia katakan, "Suster, please, you ini mesti makan jangan terlambat. Jangan tidur jangan kurang." Tapi dia tidak ngerti karena tiap kali mau lunch time tiba, dia bawa satu potong roti. Anak-anak Kalkuta yang diajarnya anak miskin, semua datang dan mendekat mau roti itu. Lalu dia bagi-bagi sedikit, dia tidak tersisa. Jadi dia seringkali tidak makan. Bagaimana mau dia cukup tidur? Karena dia harus kadang anak ini, persoalan itu. Dan dia perhatikan. Ya. Saya jujur saja sangat terinspirasi dengan apa yang dikerjakannya dan beberapa hamba Tuhan yang menjadi senior saya. Sehingga saya tidak terlalu pusing sebetulnya urusan sakit. Mati hidup ini di tangan Tuhan, mau diapain? Kita pelihara yang kita bisa. Seringkali saya tidak mau untuk pergi kalau bisa duduk. Tapi situasi membuat saya harus jalan. Sometimes kita tidak ngerti. Saya yakin sekali Mother Teresa. Kalau boleh dia tidur makan siang cukup, bukan? Tapi anak-anak itu. Sehingga dia seringkali pingsan, darah rendah. Sesudah dia mati, tidak cukup satu orang yang bisa menggantikannya. Harus perlu 4-5 orang jadi satu tim. Ganti satu posisi Mother Teresa. Nah saudara-saudara, Tuhan taruh hati itu karena satu kali dia katakan jadi reasonnya kenapa dia mau. Hatiku gelisah dan aku tidak bisa tidur. Tiap malam terngiang-ngiang kalimat itu, haus, lapar. Sementara aku tidur di tempat yang nyaman dan nikmat. Lalu dia turun, saudara. Itulah Mother Teresa. Dia seorang Katolik. Karena itu orang Protestan jangan terlalu ribut urusan Protestan Katolik. Lalu saling mendegradasi satu dengan lain. You mesti belajar semua sejarah gereja. Melihat dan memperhatikannya baik-baik. Pelajari dan tiru mana yang baik, lakukan. Jangan pernah menjadi fanatis bisikan. Apalagi mengkafirkan temanmu. Ya, jangan sekali-kali orang Kristen seperti itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti, oh itu elegansi Kristen. Tunjukkan itu di dunia ini. Kita disuruh mengasihi lintas suku, ras, agama. Seluruh manusia. Tapi jangan pernah mengasihi dosanya. Ya, ini seni yang penting. Yang kedua, saudara. Seorang pemimpin itu harus menjadi seorang petarung. Seorang petarung itu adalah orang yang memiliki jiwa yang luar biasa. Memiliki jiwa petarung, ya tidak melarikan diri dari kesulitan. Namun, bukan karena nekat. Ini beda lagi ya. Ada orang nekat yang nggak pakai otak, dia maju terus. Kita bilang berani. Berani sama nekat beda-beda tipis, saudara. Ya, melainkan karena beriman secara benar kepada Tuhan. Jiwa ini ada dalam pemimpin karena pengalaman berjalan ya dalam penyertaan Tuhan. 1 Samuel ini menceritakan kisah dari Daud. Maka dia mengatakan kepada Goliat, "Hai Goliat, kau mau membawa pedangmu dan seterusnya kepadaku? Aku tahu Tuhan akan menyerahkan kamu." Semua kita juga tahu Tuhan akan menyerahkan kita. Tapi apakah kita seorang petarung karenanya? Kan tidak, saudara. Kalau bahasa gini kan, you ngertilah, mesti punya hikmat, kan begitu. Kadang-kadang kalimatnya tidak salah, tapi sangat berbahaya. Menempatkan kalimat itu tidak mudah, saudara. Ya. Saya pernah ketemu dengan cagup kita ya, dengan Ahok, lalu saya ngomong sama dia. Saya bilang, "Pak, you seorang yang smart. You pinter, cepat bergerak. Tapi you sangat temperamen gitu." Saya bilang mestinya pakai juru bicara, boleh nggak itu? Saya senang waktu dalam pabrik. Usul you sebetulnya sudah pernah kita pikirkan. Cuma wartawan itu kalau pakai juru bicara nggak ada yang mau. Maunya semua mesti datang ke saya gitu ya. Nah namanya wartawan juga kan ada dua aliran kan. Satu supaya benar, satu mancing temperamen supaya sensasi kan gitu. Tetapi kemudian dalam hal itu dia bilang, iya saya juga mau belajar untuk bisa mengendalikan diri. Nah waktu debat kemarin ketakutan saya paling tinggi adalah kalau dia kemudian keluar lagi. Walaupun sudah keluar rada-rada terakhir begitu ya. Mendingan jadi dosen aja lah katanya gitu ya. Ya apa saya mau disuruh bikin kota terapung. Waduh. Untung nggak lanjut gitu ya. Saudara-saudara,
Tetapi mengagumkan. Ya, paling tidak perubahan itu bertahap saya bisa lihat. Ya, dari terus ngikutin. Thanks God gitu ya. Saya WhatsApp dia untuk bahwa memang ada hal yang maju. Dan saya pikir itu memang harus. Ya, saya selalu mengatakan kita tidak akan pernah memilih Ahok karena Ahok. Omong kosong itu. Jangan pilih orang Kristen. Buat apa punya menteri Kristen, presiden Kristen, kalau koruptor? Lebih bagus pemimpin Muslim. Lebih bagus pemimpin Buddha, Hindu. Tetapi jujur dan benar. Karena itu kata Alkitab. All truth is God truth. Seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Allah mengajarkan itu di dalam prinsip ini. Nah, oleh karena itu, semua kita harus belajar sungguh-sungguh menjadi petarung-petarung yang berani bertarung. Petarung itu nggak bisa cengeng, hanya mikirin dirinya, aduh aku nanti gini, aduh aku nanti gitu, kalau pergi gimana, kalau ini gimana. No, pertanyaannya betul tidak Tuhan menuntunmu, betul tidak Tuhan memimpinmu. Itu yang paling penting. Bukan soal kemana kamu disuruh. Sampai hari ini saya nggak punya jawaban terhadap situasi pelayanan yang saya hadapi. Kemarin kita teman dari Papua yang sudah datang, udah balik, lalu saya ngomong lagi. Pak, paling lama-lama mungkin 1-2 bulan lagi sertifikat keluar. Mula-mula tanah 10 hektar, rupanya ada masalah sudah jadi tanah orang 2 hektar di BPN. Tapi tidak jelas pemiliknya siapa, batasnya pun membingungkan. Nah, tapi itulah memang Indonesia penuh keajaiban. Sama seperti tanah kami, tanah kita yang di SKM di Kalimantan waktu diukur. Ada 700 meter itu sudah keluar sertifikat nama orang lain. Utara berbatas si A, timur ini, selatan ini. Tapi satu pun nama perbatasan itu tidak ada orangnya di situ. Nah, itulah penuh keajaiban lagi. Ya sudah saya bilang 8 hektar, 8 hektar. Tuhan mau kasih mana? Pokoknya sertifikat. Kemarin saya ngomong tidak ada sertifikat, saya tidak mau mulai. Ya. Nah, ini masih proses. Kemarin saya ada cerita di gunung. Saya sudah dikasih tahu Pak, mereka butuh pelayanan, mau buka sekolah. Akses jalan 15 jam. Naik ke gunung. Ya, gimana menurut Bapak? Saya sangat terbeban untuk Papua. Saya sadar betul Tuhan taruh itu di batin. Tapi saya terus bertanya-tanya dan nggak punya jawaban. Kenapa? Tuhan, aku mau, tapi begini fisikku. Kemarin saya pergi Singapura positif, saya harus ablasi. Tindakan lagi. Ya, saya harus dieksekusi 4-6 jam cari yang koslet supaya dibereskan. Nah, saya mesti nginep lagi rumah sakit 2 hari, beberapa hari lagi balik untuk check up. Waktu lagi. Tapi kalau selesai pun itu bukan berarti saya boleh kerja capek-capek. Enggak juga. Jadi saudara, seperti yang saya selalu katakan, jantungku ini tidak pernah akan utuh lagi, nggak pernah mengecil lagi, segitu terus. Yang dipertahankan dan di-maintain adalah rusaknya tetap. Tidak bertambah gitu. Tapi apa saya menyerah? Enggak. Saya terus berdoa, Tuhan kasih saya cara ngerjakan ini gimana. Padahal kita mau bangun di SKM STT. Kenapa harus bangun STT? Kita perlu untuk melatihkan satu bangunan yang luar biasa di dalam manusianya. Ya, ini mungkin perlu Pak Anies datang ke sana. Sehingga kita mau membangun seutuhnya. Sehingga nanti kita punya karya orang-orang yang berkarakter luar biasa. Saya juga bukan orang dalam tataran teori misalnya. Jadi saya senang kalau ngeliat seorang leader itu ngomong lakukan. Saya sangat terobsesi. Ya. Nah jadi saudara-saudara, STT ini nanti mahasiswa ini akan membimbing karakter building untuk anak-anak kita. Karakter building itu ada 3 tahun, 1 tahun sudah selesai saya siapkan, tahun kedua, ketiga saya lagi ketik terus. Lalu nanti teman-teman sudah mulai eksekusi. Supaya itu efektif apa? Mahasiswa teologi. Mahasiswa teologi beri ini bimbingan karakter building, mahasiswanya juga belajar. Sehingga mereka pun dilatih lagi. Sehingga tidak ada satu STT dimanapun yang mempunyai sistem paling bagus karena terlibat mendidik anak-anak langsung. Nah anak-anak itu di sekolah itu nggak perlu pergi gereja A, gereja B. Sehingga kontrolnya pun satu. Karena kita ada SD, SMP, SMA. Lalu nanti berdasarkan tingkat yang semester ini pegang SD, semester ini pegang PAUD, semester ini pegang ini, pegang ini. Waduh, itu buat mereka blessing. Selama 5 tahun nanti mereka kuliah, mereka selalu tiap minggu memimpin kelas karakter building. Tapi bangunan lagi kan ya, capek lagi kan ya. Kemarin saja saya muter keliling jalan itu, udah kolaps rasanya. Padahal nggak jauh loh. Ya. Nah, tetapi petarung ya harus.
Ya, kita harus berkelahi, kita harus bertanding, kita harus bertarung. Ya, saya nggak akan minta tolong kamu angkat pindahin kursi, saya akan pindahin kursi. Tapi kalau kamu tahu diri, tolong suruh saya diam, kamu yang pindahin. Itu saja. Tapi kalau mereka nggak tahu diri, Pak, nggak mau pindahin gimana? Ya aku yang pindahin. Pak, hati-hati loh, gara-gara itu Bapak bisa pingsan. Ah, mati pun terhormat. Mati lagi angkat kursi, kan enak. Dalam pelayanan, ya. Ayo kita punya jiwa petarung itu. Lihat, kerja, gigi, gitu ya. Jadi Tuhan akan tolong kita. Bagaimana pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan? Yes. Sampai hari ini saya tidak ngerti, saudara. Bagaimana uang itu bisa cukup. Saya tahu sumbernya, saya bisa matematikanya. Tapi bagaimana Tuhan gerakkan orang itu luar biasa ya. Thanks God. Ya. Maka petarung itu berkobar terus. Karena dia dari waktu ke waktu dia lihat Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, itu si Daud. Kemarin dia kalahkan singa untuk menyembalatkan dombanya. Sekarang dia lihatnya si Goliat. Bukan dia nggak takut dalam naluri gede kecilnya. No. Bukan karena Daud jago kungfunya. Enggak. Tapi Daud lihat. Seberapa besar pun kau, Tuhanku lebih besar. Itu ucapan yang gampang kita ucapkan. Tapi tidak muncul dalam tindakan. Orang Kristen kalau teriak Tuhan itu perkasa ya. Tapi dalam bertindak lari semua. Nah kita ini jadi betul-betul ya. Apa namanya, jiwa petarung itu harus ada pada diri kita. Yang ketiga, saudara, kok jadi keempat? Ketiga, pemberani. Petarung harus punya naluri berani. Berani itu bukan untuk mengalahkan semua orang. Tapi berani itu mengalahkan diri, godaan, melepaskan tanggung jawab. Dan berani menjalankan perintah Tuhan apapun yang menjadi konsekuensinya. Daud punya jiwa seorang petarung dan dia pemberani yang hebat. Dia maju. Dan dia berkelahi. Dalam Kisah Rasul itu menarik. Pada waktu itu kalau di Kisah 4 itu gini. Sudah datang ancaman kepada orang-orang Kristen, para rasul. Kalian ini awas ya. Jangan lagi menyanyi, memberitakan Injil. Habis kalian. Oh itu penguasa loh. Kekuatan massa ada pada penguasa. Penguasa itu adalah orang-orang Roma. Ya, massa itu adalah orang-orang Yahudi yang benci dengan gereja. Lalu para rasul itu berdoa, apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul 4? Mereka berdoa, Tuhan berikanlah kami keberanian untuk memberitakan Injil. Oh God, luar biasa. Berilah kami keberanian untuk memberitakan Injil. Mereka nggak minta beri kami keberanian untuk menang 2 ronde misalnya. No. Untuk memberitakan Injil. Mereka nggak bilang, Tuhan kami akan maju memberitakan Injilmu. Jagai supaya mata mereka buta dan mereka tidak melihat kami. Supaya mereka rubuh satu-satu. Enggak. Gak pernah lagi kita dengar doa begini nih. Tuhan musuh datang butakan mata mereka. Itu selalu doa kita kan. Terus kalau buta terus kita ngomong doaku membutakan dia. Bangga pula lagi sudah jahat. Nah itulah penyakitnya orang Kristen. Keberanian. Loh nanti bisa ditangkap. Biar Tuhan memberikan aku keberanian. Untuk memberitakan Injil. Kalau penjara bagianku akan kujalani. Oh itu doa Petrus dan kawan-kawan. Paulus semua para rasul ini. Luar biasa. Dan saya kalau membaca itu suka tersenyum kecut. Ada Tuhan kadang-kadang kami ya jauh dari hal-hal begitu. Ya. Nah jadi doa kita pun mesti betul-betul menjadi satu kesadaran. Nah jadi seorang pemimpin itu punya keberanian menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, resikonya apapun. Ya. Saudara, kalau kita mau mati, siapa sih yang nggak mati, betul nggak? Orang sehat juga mati kok. Orang muda juga banyak yang mati banyak yang tidak terduga. Kemarin satu orang bilang sama saya, aduh Pak, teman saya meninggal. 30-an lebih umurnya. Kenapa? Serangan jantung. Saya bilang adik saya juga umur 50 serangan jantung. Pak, Bapak hati-hati. Ya nggak ada masalah toh. Saya lebih takut serangan fajar daripada serangan jantung. Serangan fajar lebih menggoda soalnya ya. Uang datang amplop ke kamar kita kan. Suruh kita mengkhianati nurani kita. Mau diapain? Saya hitung diri saya hitung kekuatan saya. Saya sensitif dan gampang marah. Sekarang ini kalau orang kerja nggak cepat, nggak beres begitu ya.
Jantung saya ini juga rada koslet, pengaruhnya juga kadang-kadang jadi konyol. Saya sekarang makin tidak boleh lagi nonton film yang cukup tegang begitu. Jadi kalau saya nonton apa itu yang kalah itu bukan tinju tapi satu lagi apa namanya? Full contact itu apa? Nah itulah itu IFC atau UFC itu ya. Wah itu kalau saya nonton, saya bisa tegang lah itu. Apalagi kalau pas dibawa, bupang nggak berhenti. Lemas saya mesti balikin lagi. Begitu saya tidur, sudah dijamin itu mimpi. Tadi kejar orang lantas jatuh ngos-ngosan saya sampai terbangun. Kelas saya nak bantel loh. Tak ada saya mimpi-mimpi begitu. Sampai saya tanya dokter, dia kata, wah udahlah, lu jangan terlalu banyak lagi nonton film tegang-tegang. Ya karena memang kondisi saya tidak seperti yang dulu lagi. Jadi saya memang mesti berubah banyak sekali hal yang saya sukai. Ribet ya. Gak gampang. Saya nggak boleh terlalu exciting, padahal saya orangnya tipe exciting. Wow gitu ya. Ya itu hidup. Ya. Nah jadi jangan sampai itu membuat kita jadi takut. Jalan terus. Tapi berhikmat, yes. Jangan pernah membuat satu acara karena maumu. Tapi jangan menghindari acara untuk menolong orang lain. Perhatikan itu ya. Kamu bikin karena kamu mau. Tapi menolong orang lain, kamu malah cari dalih. Jangan begitu. Lakukan apa yang harus kita lakukan. Itu seorang pemberani. Ya, jadi berani itu bukan ada preman, aku berani ngelawan. Bukan. Berani karena kebenaran itu. Yang keempat, seorang Kristen seorang pemimpin yang berkualitas itu adalah seorang pembelajar. Saya suka waktu baca Mazmur dia bilang gini, ya Tuhanku kau tolong aku. Sehingga aku lebih berakal budi dari para pengajarku. Itu ngelitik ya. Aku lebih berakal budi dari para pengajarku. Alkitab bilang begini, tidak ada murid lebih pintar dari gurunya. Tetapi kenyataan banyak kan murid yang lebih pintar dari guru kan? Kenapa? Karena guru itu sudah bukan guru lagi. Kok Bapak ngomong gitu? Yes. Muridnya belajar terus, ilmunya nambah. Gurunya rasa sudah pintar, udah di situ terus tak. Kalau sampai kalian bisa mengejar saya, maka saya harus malu diri loh. Gila nih umatku ku ajarin, sekarang mereka pintar-pintar, aku udah bisa jawab lagi pertanyaannya. Berarti aku sudah menghina Tuhanku. Tapi kalian juga harus ngomong juga pada diri kan. Iya ini aku bertahun-tahun dengerin khotbah Pak Bing, dia ajar, ikut PA, ikut. Nggak berubah-berubah juga mindsetnya, pikirannya, minimum konsepnya. Waduh kacau ini. Berarti aku bukan murid yang baik. Guru yang baik tidak berhenti belajar. Murid yang baik tidak berhenti belajar. Dua-dua sama-sama jadi pembelajar. Sehingga guru tetap di posisi, murid tetap di posisi. Tapi ketika sang pemazmur bilang, ya Allahku, engkau telah menolong aku sehingga lebih dari pengajar-pengajarku. Wow. Saya menjadi ingat seperti Paulus dan Gamaliel. Gamaliel itu guru pinter. Melahirkan Paulus yang pinter. Tapi Paulus mengenal Kristus dan memberikan diri hidup untuk Kristus. Gamaliel tidak. Paulus menjelajah dan kemudian menulis lebih dari separuh perjanjian baru. Gamaliel tidak. Sekolah bagus itu penting. Tapi siswa yang bagus jauh lebih penting. Semua kita kuliah. Kalau kuliah coba saudara pikir. Begitu masuk dunia kerja. Amburadul semua itu yang kepakai paling 20-30%. 70-nya teori yang gak jelas. Apalagi kalau dosen kita itu tipe penghafal pula lagi. Ngajarin dunia kerja dianya gak pernah kerja. Mabok lah kita sudah. Oh begini ya dunia kerja. Bapak udah pernah? Belum sih. Beda kan? Maka banyak sekali orang mengajarkan teori-teori. Bagaimana mengembangkan kekayaan. Bagaimana mengembangkan usaha. Padahal dia hidup ya dari jual teori itu. Oh, kenapa dia nggak kaya duluan? Kenapa dia nggak berusaha? Cari potensimu. Lihat, gali, dan latih. Ya. Maka orang-orang di dalam pembelajaran misiologi. Harus begini-begini. Tapi dia nggak pernah misi. Itu yang paling parah. Celakanya STT pun sudah diwarnai. Sehingga memang akhirnya Indonesia ini dunia teoritis. Ya. Nah kita harus hati-hati. Jadi kita harus jadi pembelajar. Belajar tiada henti dalam kerinduan mengetahui semua perintah Tuhan dan berjalan di dalamnya.
Ya sadar takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan untuk menjadi alat dalam pelayanan. Bagaimana dia memulai, bagaimana dia mengembangkan, bagaimana dia memelihara, bagaimana dia memultiplikasi sehingga itu bergerak secara dinamis. Ya, kemarin saya whatsappan dengan satu orang staf kami di sana di Kalimantan. Dia bilang, "Pak, kita lagi kerjakan ABCDFG." Lalu dikirim fotonya. Good, saya senang sekali. Ya, jadi saya sudah bilang kita udah bikin kursi-kursi dari kayu belian di sekitar lapangan basket. Siapa yang nyumbang kasih kayu-kayu bekas bikin. Lalu hari ini saya bikin suruh cat warna-warni. Sehingga kalau orang datang ada merah, kuning, jadi ceria begitu ya. Dinding-dinding sekolah kita dilukis oleh anak-anak. Nanti sepenuhnya begitu saudara masuk dari depan sampai ke dalam. You nggak rasa masuk di kampung. Rasanya seneng di situ dan nggak pengen pulang. Itulah kita pengen bikin. Tapi buah karya anak-anak. Nah, cuman saya memang ada agak mengelus dada. Cuma mohon maaf kami ya Pak. Loh kenapa? Iya ini teman-teman guru ini nggak semua mau turun. Kadang-kadang udah diminta pun nggak turun. Apalagi kalau nggak diminta. Jadi kami-kami yang turun ini kadang-kadang kalau anak-anak nyeletuk malu hati. Ini kita kerja nih, bapaknya mana tuh disebut. Kan dek gitu ya. Saya bilang, iya. Saya juga bertanggung jawab atas semua itu. Ada kesalahan saya terlalu melepas dan percaya. Jadi kita akan bentuk lagi ulang dari nol, tim kecil. Siapa yang solid betul-betul. Yang mau jadi model untuk anak-anak. Ya, saya bersyukur sudah dapat beberapa orang. Dan nanti trip kedua ini saya akan tambah lagi beberapa orang supaya kuat. Dan itu menjadi influence terhadap guru yang lain. Yang lain mau belajar dalam semua aspek. Ya belajar ilmunya, belajar perilakunya, belajar sejauh mana saya berpengaruh pada lingkungan saya yang ada. Dan saudara tahu sukacita saya kalau ada saya ketemu teman-teman staff, teman guru yang punya kesadaran gitu. Saya lalu berdoa, Tuhan terima kasih. Aku punya kawan. Menyenangkan. Tidak perlu 10. Satu pun jadi penghiburan. Tuhan kasih 10, itu bonus ekstra. Tuhan kasih 50, haleluya puji Tuhan. Gitu ya. Lompat-lompat kita sudah. Itulah upahnya. Nah, karena itu orang yang belajar itu sadar betul. Melayani itu bukan kemudian saya dapat apa. No. Pembelajar itu kan tahu betul, saya lakukan apa. Jadi semua kita mesti mengukur diri ya. Saudara kalau kerja di kantor pun, misal saudara sekretaris atau apa, kalau ilmu mustad kerja sampai kemudian kamu sudah 3-4 tahun kerja, hanya itu-itu saja ditambah pengalaman karena pengalaman. Maafkan saya, Anda bukan Kristen yang baik. Seorang Kristen yang baik, dia akan belajar semuanya. Dia mau tahu semuanya. Ya. Jadi latihan, mengerjakan. Kalau saudara sekretaris coba baca buku-buku lain, buka Google, teknik kayak apa namanya, mapping, teknik ini, teknik itu. Liatin, belajar di situ. Gimana kita kreatif untuk membuat satu filing yang rapi? Gimana kalau filing itu diminta klik yang tahun 2005, langsung yuk cepat. Ya. Kita Mika kemarin itu ada SOP segede ini. Saya bilang nanti kita pelan-pelan, kita akan bagi-bagi. Mana keuangan, mana sistem ini, sistem ini, sistem ini, paling tidak 4-5 besar. Sistem kepegawaian, sistem kesiswaan, ya lampiran-lampiran form. Supaya kalau orang cari bagiannya ini. Keuangan kita akan sendirikan karena jalurnya ada flowchart-nya segala macam. Sistematik kita bikin. Kita belajar. Itu menyenangkan. Saya belajar juga nyontek, saudara. Waktu bikin statuta maupun bikin untuk anggaran di gereja atau apapun, saya nyontek kiri kanan lalu perbandingkan. Kalau gini jadi gini, kalau gini jadi gini. Ini lemahnya di sini, ini kurangnya di sini. Kita pikirkan. Otak saya lagi mikir sekarang ini adalah pembaruan akta nanti. Peraturan kita cukup jelas. Pendeta tidak boleh jual gedung. Jual gedung harus merupakan surat keputusan bersama. Hasil rapat. Ditanda tangan oleh yang berkepentingan. Baru boleh jual gedung. Beli gedung lebih kecil lagi orangnya cukup. Tidak perlu banyak-banyak. Tapi jual, no. Itu aset gereja. Tapi saya juga yakin kalau mati itu diamandemen misalnya oleh rapat bisa nggak? Bisa juga.
Gimana cara nguncinya? Ini kita lagi pikirin terus nih. Supaya jadi lebih ribet, lebih sulit begitu ya. Jadi ini penting sekali. Pembelajar dalam segala aspek. Yang kemudian 5 adalah pekerja. Pemimpin adalah pekerja keras yang tidak mudah menyerah. Dia bekerja dengan berjerih payah bukan karena upah, tapi panggilan untuk hidup memuliakan Tuhan. Sebagai pekerja, dia tahu Tuhan yang memelihara hidupnya sekarang dan selamanya. Saudara, kalau membaca di dalam Korintus, 1 Korintus 15 ayat 10 itu, saya kagum Paulus. Lalu dia cerita tentang pertobatannya, lalu bagaimana dia berkumpul dan bersama-sama dengan para rasul. Tetapi dia mengatakan kalimat yang luar biasa. Aku bekerja lebih keras. Wis. Bagus ya? Dia rasul yang terakhir jadi rasul. Tapi dia sebut dia bekerja lebih keras. Yes. Why? Perhatikan. Paulus pernah membunuh pengikut Kristus. Paulus pembelajar yang sangat brilian. Tapi dia melawan Tuhan. Waktu Tuhan panggil dia sadar betul betapa jahatnya dirinya. Maka kesadaran akan jahatnya dirinya. Dia hancurkan dirinya, diabdikan sepenuhnya. Hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini memang lebih bobot daripada rasul yang lain. Bukan rasul lain tidak pekerja. Mereka pekerja, mereka juga mati syahid. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri. Lebih dari separuh perjanjian baru siapa yang nulis? Paulus. Bukan Petrus sebagai pemimpin para rasul. Juga bukan Yohanes orang kedua. Paulus yang terakhir itu. Maka saya ingin menyederhanakan gini. Kalau orang sadar betul berkat Tuhan banyak dalam hidupnya. Pasti pengabdiannya luar biasa. Kalau orang sedikit pelayanannya. Pasti dia merasa berkat Tuhan sedikit dalam hidupnya. Itu saja kan. Kalau ada orang baik sama kamu. Baik banget. Pasti kamu juga pastilah tahu ya berterima kasih sama orang itu kan. Pasti kamu kagum dan tahu lakukan apa yang mesti. Respect sama dia. Itu kan umum, saudara. Nah, kiranya ini hidup dalam iman Kristen kita, menyemangati kita, sehingga kemudian kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan segala apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan itu. Ini menjadi sangat penting, ya. Nah, oleh karena itu, di dalam bagian ini, bagaimana kita melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, sekarang dan selamanya, tidak ada berhenti. Pekerja keras itu tidak ada yang enak, saudaraku. Mana mungkin jadi pekerja keras kamu tidak capek? Kalau saya disarankan dokter selalu, Pak Bigman, sorry, khotbah model itu tidak boleh lagi. Ya, ngomong yang pelan. Saya bilang, dok, saya kalau ngomong pelan saya nggak yakin orang juga dengerin saya. Saya juga tidak yakin bisa-bisa lupa apa yang saya ingat. Kalau duduk bolehlah. Ya, saya duduk dan saya sering khotbah minta kursi. Tapi saya akan bicara bagaimana mestinya. Ini repot nih. Kalau mati karena itu lagi-lagi saya bilang. Ya terhormat kan. Pak Yu jangan ke Kalimantan. Tidak mungkin. Saya tidak tahu kenapa Tuhan percayakan itu. Dan kenapa Tuhan izinkan saya sakit. Yang saya tahu. Dia sudah percayakan. Ku kerjakan. Ku pelihara diriku pergi check up. Obat kata dokter. Ku makan obatku. Ya. Saya obat plus suplemen itu 10 apa 11 tiap hari. Paginya. 6 kalau malam gitu ya. 6 apa 5. Tiap hari saya mesti makan. Emang kenapa? Gila ya, Pak Bigman masuk obat terus. Yang makan obat banyak, umur panjang. Yang nggak makan obat, mati cepat. Nggak bisa ngomong kita kan. Itu Pak Stephen Tong itu dulu dosen saya, guru saya. Saya ingat betul bagaimana kisah hidup dia divonis dokter karena levernya. Udah seriosis. Wah, nggak bisa panjang. Apa 2-3 tahun. Wah, makin gigih dia pelayanan. Sampai sekarang nggak mati-mati. Dia ketemu saya selalu kita bercandaan. Lu udah pasang berapa ring? Gue ada 5 ring. Pak, lu kalah, gue pasang klep, pasang ICD. Kita jadi bercanda-bercanda kalau sama sakit gitu. Nah, tetapi yang saya mau katakan, sebagai pekerja, jangan menyerah. Kalau sampai kamu nggak bisa jalan gimana Pak? Kalau saya, Pak, sorry aja. Saya bisa ngetik dan nulis. Saya latih terus ketajaman saya menulis. Saya latih kepiawaian saya menulis. Jadi kalau satu waktu gedebuk prok jalan kagak bisa.
Apalagi sekarang ada kursi roda ya. Nah, ada apa? Banyak kok. Kenapa itu yang kau pikirkan? Jadi jangan pikirkan, nanti kalau gini gimana? Nanti kalau... No. Sekarang apa yang harus kamu selesaikan? Selesaikan. Jangan cengeng. Apa yang harus kamu selesaikan sekarang? Selesaikan. Urusan besok biar urusan Tuhan itu. Jangan kau khawatirkan itu. Tapi ingat tadi, kewajibanmu jalankan. Kalau kau sakit dikasih dokter obat, ya habiskan. Jangan juga udah 5 hari. Dalam nama Yesus, 5-5-nya kau buang. Kuasa Tuhan lebih besar dari obat ini. Dalam nama Yesus aku sembuh. Kalau besok kau mati, susah aku khotbah. Bagaimana mau mengkhotbahkan kawan ini? Tapi kalau kau makan obat ini 5 hari, ternyata mati juga. Ya puji Tuhan, emang kenapa? Ya, jadi ayo semangat semua ya. Banyak sekali yang kita mesti kerjakan di kolong langit ini selama kita masih hidup ini. 6, ya. Dia harus menjadi seorang pemerhati. Ini menarik, saudara. Saya sendiri mengalami beberapa fail ya. Ketika asik kerja sana sini, lupa lihat ke bawah. Ya. Saya waktu di sekolah itu, wah kerjakan bangun ini. Lupa lihat ke dapur. Sehingga waktu saya dikasih tahu, Pak, orang dapur, kasihan Pak, begini, gini. Saya pergi ke dapur, waduh, berantakan. Ya, bener loh. Tidur mereka numpuk sama karung beras. Karena akhirnya mau nyimpan karung kan siswanya tambah nih. Hitungan bangunnya udah nggak beres. Akhirnya kita bangun rumah guru. Apa rumah dapur. Orang dapur pindah, mereka senang setengah mati. Ya, dapat kamar baru. Yang bekas kamar mereka kita jadikan gudang beras semua. Dapur Desember ini saya sudah suruh dirapiin semua, dikeramikin. Alat-alat masak kita tambah. Ya, nanti Ibu Mer perlu lagi untuk kunjungan, lihat apa yang kurang. Bukan catat, tambahin juga gitu loh. Bagi-bagi kemampuan lah ya. Ini Reza juga belajar bikin kue kan? Nah, ke sana buka toko di sana ya. Jangan cuma di Jakarta. Ayo kita lakonin yuk gitu loh. Apa sih yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa lakukan? Oh ini ada. Gitu ya. Jadi diperhatikan. Kasihan nih. Kadang-kadang ya saudara-saudara. Saya merasa guilty loh terhadap kalian. Tak semua saya bisa tahu. Jeleknya saya lagi sekarang ini. Nama itu saya kadang-kadang koslet juga. Ini aduh. Kadang mau doa aja saya tanya istri saya. Mama. Gue lupa bininya namanya siapa. Tak salah doa kagak enak lagi. Doakan istrinya, namanya kita sebut beda kan. Istri yang asli kan bisa marah. Yang mana itu Pak kan? Daripada geger nanti dunia persilatan kan. Nah, kita tanya dulu lah. Tapi perlu lo caring. Perhatiin. Ya. Itu perlu kita tumbuh kembangkan. Maka kita tidak terlalu pusing gereja kedua. Satu sudah tahu diri lah kita, bersyukur sama Tuhan. Nah, tinggal rumah para pengerja nanti kita pikirkan satu lagi. Sudah dapat satu nanti baru kita pelan-pelan lagi bangun tahap 2 lagi nanti. Ya, tapi satu-satu kita bereskan. Hidup itu harus mau memperhatikan. Sehingga dia memperhatikan orang yang dipimpinnya. Dan dia tidak berhenti melahirkan karya. Karena apa? Seorang yang memimpin, terjebak pada kepuasan atau popularitas diri, hancur. Tapi dia harus peka dan memperhatikan apa yang diperlukan oleh yang dipimpinnya. Dan perhatiannya pada orang yang dipimpinnya akan jadi inspirasi kerjanya secara kontinu dan konsisten. Why? Saya agak banyak cerita pengalaman ya, supaya bentuk aktual saudara bisa dapat. Saya datang ke dapur lihat, oh gini. Saya datang lihat mereka, kenapa kok masak gini? Kenapa enggak gini? Masak nasi kok gas kalian kok banyak kali habis. Saya ke kamar. Oh Pak, rupanya kalau MMT itu ini masaknya MMT sendiri, ini masak ini sendiri untuk siswa. Emang nggak bisa digabung? Katanya nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Gurunya lihat Pak, saya panggil. Sejak kapan MMT kau khususkan? Masak nasinya sama-sama. Pertama kau sudah menghemat LPG-nya, gasnya. Dan yang kedua, jangan kalian bedakan terlalu begitu rupa. Saya juga baru tahu, saya nggak ngerti tadinya kan. Nggak bisa. Tapi kalau saya nggak ke dapur, mana saya tahu itu. Semangat itu kita mesti rubah itu. Ya. Karena perhatiin anak-anak ini. Wah, kita bikin barbekyuan kalau pas biasanya Juni ya. Jadi nanti Jumat malam itu, biasanya ulang tahun ya. Januari. Ini Januari nanti malam saat Jumat malam kita barbekyuan. Anak-anak beli ayam potong nyate semua tuh. Wah, saya kalau ngeliat anak-anak itu makan lahap banget.
Seru kan? Ya, tapi uangnya nggak boleh pakai uang yayasan. Uang sendiri, pengurus-pengurus saya kumpulin duit. Ya, jadi sekarang kita selalu alokasikan uang untuk barbecue. Beli babi, beli ayam, potong, masak sama-sama. Anak-anak itu senang. Bisa menyenangkan anak, mereka tersenyum, mereka ketawa, itu lain loh. Jadi anak-anak di kampung yang sering barbecue, ya anak SKM. Sekolah lain mana ada begitu. Di rumah pun belum tentu. Kita punya, alat panggang kita ada komplit. Sampai beli, susah. Ya, jadi kalau saudara mau ikut barbekyuan, ikut ya. Maksudnya ikut tanggung dana ya. Kalau dana aja, kecil ketawanya. Ya. Dan itu menginspirasi kita. Kalau gini, kalau gini. Saya jujur saja ya, otak saya ini jadi liar memang. Apa aja. Kita dapat keuangan, Ini nggak bisa efisiensi kos, karena saya bongkar, loh ini kok belanja tempenya cuma 3 hari udah beda. Oh lagi naik, lagi turun. Panggil semua. Apa suppliernya? Siapa supplier? Sini, kita rapat sama-sama. Kalian supplier, kalian tahu kita belanja tidak sedikit. Mulai hari ini kalian bikin price list. Seminggu harganya seminggu. Tetap, mau naik, mau turun. Kalau naik, rezekimu. Turun, nggak boleh kamu naikin. Itu, kalau pas turun itu rezekimu. Kalau pas naik, itu tanggunganmu. Siap seminggu. Kemarin kita pas raker. Biaya dapur turun 1%. Saya mau itu 5%. Saya mau itu 10%. Kita uber terus. Nah, gara-gara itu pertanian, perikanan kita ini. Saya kadang-kadang sudah pulang itu suka mikir sendiri. Ini gue ini, apa aja yang gue pikirin. Tapi akhirnya saya bilang, God thanks. Jadi jangan pernah kalian malas ya. Khususnya para pengerja ya. Tahan untuk banting tulang. Tadi pemerhati ini Netsen perhatiin saya. Bukan Niko kan ini kan? Jadi Niko mesti belajar dari Netsen. Apalagi yang perempuan 3 di belakang itu. Ya, jadi pemerhati. Ketujuh adalah pengasih. Saudara, hidup memberi diri seperti Yesus Kristus telah memberi dulu, lebih dulu memberikan diri pada kita. Maka dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, konsep kristologi itu selalu harus kuat dalam diri kita. Makanya seorang pelayan, seorang Kristen, jangan tanya apa yang sudah Tuhan kasih sama kau. Nah, ini pidatonya Kennedy yang sangat terkenal waktu dilantik presiden ya. Jangan tanya apa yang negara berikan padamu, tanya apa yang kau berikan pada negara. Itu prinsip seorang pekerja. Itu prinsip seorang Kristen. Yes, Tuhan sudah mengasihi aku harus mengasihi. Tidak peduli aku dikasih apa enggak. Kalau kerja juga sama, kerja yang bagus, kerja the best. Aduh Pak, itu perusahaannya kurang ajar, bosnya nggak tahu menghargai. Bodoh amat, kalau kau pekerja bagus, sejahat-jahatnya bosmu, banyak bos lain hire kamu. Jadi jangan keluh kesah di kantor ya. Di kantor nggak bijak, kantor nggak ini. Kaulah yang sedikit bijak. Bahwa kau memang tidak layak dihargai. Dipertahankan saja sudah beban. Sudah seharusnya kau dipecat. Jadi banyak sekali orang-orang jadi GR pada dirinya. Tidak boleh begitu. Yuk berani, yuk belajar. Tunjukin, ini loh kualitas saya. Kamu akan dibayar dengan kualitasmu. Kalau kamu murah, ingat. Karena kualitasmu segitu tuh. Tapi kalau kamu bagus, nggak usah minta harga. Orang hargai kamu. Ya. Nah begitulah seorang pengasih itu melakukan sehingga itu menjadi keteguhan pada dirinya. Dilakukannya karena Tuhan sudah lakukan. Apa yang Tuhan tidak lakukan sama kita? Pelit sekali kau memberi dan menolong orang susah. Tuhan sudah tolong dan berkati kamu dalam hidupmu. Ya, kesih lebih dari apapun memberikan pemimpin itu keberanian, kekuatan, kesetiaan, kesucian, kesungguhan dalam menjalankan kepemimpinan sebagai orang beriman. Dan tidak takut. Kasih Allahku lebih besar. Kalau aku mati itu pun kasihnya. Dia memberi aku kekuatan. Kalaupun aku lumpuh, itu belas kasihannya. Dia mengukir aku dalam hari-hari hidupku. Dia mengasihi aku harus jaga prinsip ini. Begitu loh. Sehingga dengan demikian, semua yang kita kerjakan, sungguh-sungguh menjadi sebuah pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya, pemimpin berkualitas itu adalah panggilan bagi semua orang percaya untuk berkompetisi, menjadi garam dan terang dunia. Sesuai kehendak Tuhan atas semua umatnya. Kita harus menjadi belajar ya. Saya kalau memberikan pelajaran
pembelajaran politik ya, selalu saya akan katakan, jangan pernah pilih pemimpinmu karena sama agamamu. Tapi pilih pemimpinmu karena dia cinta kebenaran dan keadilan. Saya suka kalimat Paulus kepada orang di Roma. Hei kalian orang-orang Yahudi di Roma, kalian punya kitab Taurat dan kalian pegang. Kau lihat orang itu, mereka tidak punya kitab Taurat, tapi mereka menjalankan. Sesungguhnya kitab Taurat ada pada hidup mereka, pada hati mereka tertulis. Hei orang Kristen, kau punya Alkitab. Tapi kau lihat orang di luar itu, tidak ada Alkitabnya seperti Alkitabmu. Tapi hidup mereka sesuai isi Alkitab. Selangkah lagi mereka dekat pada Kristus. Selangkah lagi mungkin kita jadi Yudas. Maka hati-hati sekali memahami kehidupan itu. Jadi kita sungguh-sungguh mengerjakan. Dan ingat, menjadi pemimpin minimal bagi dirimu, keluargamu. Bersyukur nanti Tuhan berikan yang lebih besar. Tapi tidak pernah bisa kalau tidak dilatih. Setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kesetiaan dalam perkara yang besar. Semangat jadi pemimpin yang baik. Kita berdoa.